Ini subwoofer, ini low pack. Oke. Iya. Ini yang pas ini apa ya namanya? Udah di power, di crossover pakai DLMS. Oke. Itu di dalam boxnya itu tweeternya itu dikasih pil itu loh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ke my channel ASE Flow. Oke. Enggak ada yang tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh baru keren, tepuk tangan. Salamnya dikeploi remi berkadoro. Oke, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu lagi. Beliau ini belum puas, sebetulnya belum puas. Jadi masih banyak sekali yang ingin disampaikan. Jadi kemarin kita tanya itu membahas soal apa ya, mixing itu ya, soal mixing, soal gimana cara mixing kendang itu, bocoran-bocoran itu kan. Sekarang kita akan membahas soal main BE dulu. Jadi sound LR itu yang ada di depan untuk audien itu. Kita bahas bersama Ki Bayan Kipli. Oke, salam dulu Ki. Di sini wajib salam. Ya, sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman mukadimah nderek ngajeng. Ini memang ya ahli prank internasional. Monggo. Oh, ini langsung ke topik dong gitu. Kita membahas soal nomor 1, kita membahas soal sound yang ada di, katakanlah kita main di lapangan. Jadi yang didengarkan penonton di lapangan itu LR itu ya, yang kanan kiri itu biasanya kalau digantung ya digantung, kalau ditumpangkan itu ya ditumpangkan. Namanya apa tuh yang ditumpangkan itu? Yang ditumpuk-tumpuk tok itu loh. Ground stick ya. Itu gimana Mas? Caranya menata Mas? Ya, kalau ada cara menata sistemnya Mas. Ini saya sudah paham dengan beliaunya. Kalau tidak detail pertanyaannya, jawabannya juga meletre. Ini mau saya helmi sudah dihelmi duluan ini. Monggo. Menatanya ya, kalau menatanya sound itu ya seperti itu. Seperti itu. Ditumpuk-tumpuk itu, dikasih ganjel dan dikasih tali. Ganjel toh, ya. Terus kalau menata sistemnya itu gimana ya? Saya mau ngomong sistem itu takut salah. Soalnya saya bukan ahlinya sistem. Mungkin barangkali lain waktu bisa mengundang ahlinya sistem. Berarti sampean menata sound itu tidak bareng dengan sistemnya? Tidak. Berarti kalau tidak bareng dengan sistemnya, yang dulunya tumpuk soundnya dulu, baru itu ada tata caranya enggak? Numpuk itu. Yang langkah pertama itu kita lihat speknya dulu. Oke. Speknya apa ini? Oke. Ini ya. Terus model boxnya apa ini? Baru kita berpikir. Oke. Berpikir untuk menata sound itu. Oke. Setelah kepikiran itu ketemu. Kita tata. Oke. Kita kasih kabel. Oke. Terus kita kasih power. Nah, kemudian lalu kita tata sistemnya. Setelah itu dibunyikan. Ya. Oke. Kalau jangan tanya kalau sistemnya itu gimana gitu. Soalnya saya bukan ahli sistem, saya cuma sistem tanpa ilmu.
Sistem berarti sampean tidak menghormati pengetahuan Anda sendiri. Ya cuman ilmu saya sendiri. Jadi kan tanpa ilmu dari yang lebih pintar gitu. Oke, itu enggak penting. Yang penting sampean itu punya ilmu dan yang paling penting diamalkan ke mereka semuanya. Sampaikanlah walau satu ayat. Ya. Betul, itu loh barokah. Oke, sampaikan. Langkah pertama, apa yang harus kita Makan sapangan ini. Iya. Mudah sekali saya itu. Kalau langkah pertama itu ya setelah ditata itu kan kita sudah punya angan-angan. Misalnya kita tahu speknya seperti ini. Misal area gantung Ya. gantung Saya itu loh. itu gantungnya itu pakai low pack apa enggak, terus Iya. itu atau langsung full ring gitu, pasif atau BM gitu, nanti bisa kita angan-angan seperti ini gitu. Oh itu kalau gimana ya, gimana nih jelasnya, susah ini, susah mengungkapkan dalam kata-kata itu, Susah. Oke, saya bantu ya. ya Saya bantu ngomong ya. ya. Oke. Tadi saya mendengarkan kata-kata lopek. Itu dulu saja dibahas. Lopek itu apa sih? Saya bingung juga. Ini banyak netizen yang bertanya. Jelaskan soal lopek itu loh. Lopek ya, saya kan nggak ngerti. Makanya mumpung ada orang yang terpercaya soal lopek. Itu mau gue dijelaskan soal lopek. Ya, ini sepengetahuan saya ya. Iya, bukan Lopek sepengetahuan itu sound, suara ya. ya, speaker di dalam box itu, Iya. sound. Iya. Itu yang bekerja di area frekuensi tertentu itu, yang Itu. di area low itu namanya lopek. Maksudnya itu di frekuensi tertentu. Kan area low itu kan banyak loh. Ya, Eh, itu. ya gitu gimana? Maksudnya itu kalau menurut Ki Bayan Kipli, lopek itu areanya di mana sih? Ya area di bawah tapi enggak bawah banget. Kalau bawah banget itu sudah subwoofer. Oke, kasih contoh. Kasih contoh, jadi biasanya gitu Ya. saja. Misal kita main 12 in Iya, plus tweeter. tidak ya. Nah, itu ada low-nya, Lopek itu tadi. Ya. Oke. ada subwoofer. Ada subwoofer. Ya kita tinggal memperkerjakannya itu di mana gitu. Biasanya gimana ini? Kalau seperti itu ya saya lihat-lihat 12 in-nya itu responnya sampai seberapa gitu. Misalkan Ya, respon 12 in sampai 200 yang bawah, 200 S ya. ya. Terus Ya, saya langkahnya untuk 12 in-nya saya potong 250. 250. Ya. Oke, terus Terus yang ke bawahnya itu dari lopek itu tadi. Lopek. Iya, biasanya bawahnya sampai berapa? lopek ya. Iya, lopek. Ya lihat subwoofernya. Lihat subwoofernya. Iya. Iya. Misalnya Misalnya itu lopeknya bisa sampai 80. Subwoofernya bisa sampai 150. Ya saya ambil di tengah-tengah. Di 120 apa gimana gitu. oh, berarti lopeknya di 120 sampai dengan 250 ya. Oke, terus subwoofernya Subwoofernya biasanya ya lihat-lihat boxnya juga. Oke. Dan speakernya juga. Responnya Biasanya. gimana. Kalau biasanya di area 40 ke atas lah. 40. Iya, bawahnya. 40. Oh, 40 yes. Iya, Atas. bawahnya Oke. itu. Kalau saya. Oke, thank you. Oke, langkah-langkah untuk set pertama kali yang sampean cari itu apa? Subwoofer atau yang itu yang icing-icing itu apa itu? Treble. Treble apa? Yang treble itu? Ya itu pertama dari treble dulu. Treble dulu. Iya. Oke. Gimana itu caranya? Saya lihat yang 12 in-nya tadi, atasnya itu nyampe berapa? Oh gitu. Ya. Langsung kasih contoh saja biar saya itu tidak tanya terus. Ya enggak apa-apa, kita kan di sini tanya jawab. Oke. Ngopi dulu. Oke, sampel ya. Rokok saya. Panik saya ini.
rokok dulu Bayan. Oke. Saya ini menghadapi sampean itu panik gitu sebetulnya. Kenapa yang panik? Harusnya yang panik saya. Nah, enggak, saya itu melihat wajah sampean itu panik. Wajahnya mengundang pukulan ya. Iya, betul. Oke. Sedeting banget aku. Kasih misal. Misal 12 innya itu nyampe di 3 kilo ya. 3 kilo. Oke. Itu saya potong di 2,5 kilo. Apanya itu? Hainya, treble-nya. Midnya tadi 12 innya misalnya sampai 3 kilo itu saya potong di 2,5 kilo gitu. Kasih toleransi ya. Iya. Biar cari aman intinya, cari aman saja. Cari aman. Oke, akhirnya Terus high-nya itu biasanya kalau tapi saya menemuin desain sistem teman-teman. Ini bukan mengatakan siapa-siapa ya. ya. Yang saya temui itu terkadang kesalahannya teman-teman ketika buy M itu. Buy M itu piye Mas? Jelaskan dulu. Buy M itu high-nya itu pakai power handling sendiri. Oh gitu. Iya. Ini di power sendiri Iya. untuk treble-nya. Ya. Oke. Udah di power, di crossover pakai di RMS. Oke. Itu di dalam boxnya itu tweeternya itu dikasih pil itu loh. Pil berwarna kuning, kadang merah, kadang hitam itu. Itu alah pil itu ya. Itu kata mereka itu pil itu kapasitor. Kapasitor ya. Nah, kalau di dunia perdandanan sana kan seperti itu bahasanya. Kalau saya nggak tahu itu namanya pil ya. Menurut mereka kan biar aman Mas. Kenapa kok? Kalau untuk aman itu sudah di dalam box dia aman. Aman. Tidak dicuri orang. Tidak dicuri orang. Ya. Oke. Sudah aman. Kan dikasih grill biasanya dibaut. Jadi aman Twitter. Akhirnya aman ya. Ya. Maksudnya menurut mereka katanya itu biar tidak putus Mas. Kalau soal putus itu kan tergantung kita bunyikannya. Tipnya biar tidak putus gimana? Ya kita mempekerjakan sebuah Twitter itu sesuai dengan rank kemampuannya saja. Dan membunyikannya itu sesuai level kemampuannya, tidak memaksakan. Itu Cara mengetahui. cara mengetahui. Iya. Ya kita bunyikan saja. Misal dari mixer itu ada pink noise. Oke ya. Mungkin enggak Yang ngosos itu pink noise. ya sebagian banyak enggak ada itu. Enggak ada pink noise-nya itu bisa pakai HP itu di YouTube ada pink noise gitu. Pink noise ya. PINK. Pink. Ya. Pink itu loh, warna pink. Ya. Noise itu ngosos. Berarti ngosos yang berwarna pink. Ya. Beda lagi dengan white noise. Beda ya. Yang Beda. putih itu beda. White itu yang putih. Jadi ngosos yang berwarna putih biasanya lewat knalpot itu. Oke. Ya. Itu dibunyikan dengan itu. Dibunyikan. Lalu Dibunyikan dari mixer ya. Crossover yang belum kita potong dulu. Jangan keras-keras nanti putus. Oh iya. Pokok kita kedengeran. Lalu potongannya itu kita geser dari bawah ke atas gitu. Nah, nanti kan itu kalau di area bawah itu kan dia tidak respon ya. Iya, tidak respon. Itu digeser kan tidak terasa, tetap bunyinya. Nah, itu berubah bunyinya. Sampai kokono Mas. Sampai kokono ndak kedengeran ini. Ya kan ini ibaratnya 20 Oke. Hz, salah 20 kHz. Oke. Dari sana digeser seret. Oh, di sini berubah. Oh, berarti responnya dari sini. Oh gitu. Jadi tipnya seperti ini, blower. Mungkin untuk para master bisa bisa menggunakan alat bantu untuk melihat itu namanya smart lab. Ya, Tapi kan nggak semua orang punya itu juga menguasai itu. Jadi untuk yang istilahnya gimana? Analog lah. Yang analog itu seperti itulah gitu. Jadi tipnya Ki Bayan tadi kita membunyikan pink noise, jangan terlalu keras. Ya. Jadi di bypass dulu, enggak pakai apa-apa ya. Hanya lewat apa itu tadi? Software. Ya manajemen itu di LMS itu ya. Lewat situ baru dari 20 Hz kita geser naik. Kalau belum ada perubahan berarti dia belum respon gitu ya. Sampai ketemu
ada perubahan jadi di situ. Ya, dari situ dia mulai respon. Mulai respon, mulai kita menentukan Ya, itu kan biasanya di frekuensi berapa gitu akan ada yang menonjol rasanya iya. ada yang keras itu. Heeh. Itu kan bisa kalau minat bisa di EQ pun. Tapi kalau saya sendiri ya saya loh versi saya tidak pernah menggunakan equalizer itu. Oh gitu ya. Iya. Jadi murni apa yang dikeluarkan speaker. Tidak memaksakan kerja speaker tadi. Oke, itu lor. Jadi untuk mengetahui secara analog seperti itu tadi. Jadi kalau belum paham langsung japri kita, nanti kita sampaikan lagi. Oke, itu untuk kita untuk mengetahui respon speaker. Iya, speaker juga Twitter tuh. Kalau menurut saya itu ini pemikiran saya. Oh iya. Ketika kita itu ngebos atau boasting gitu. itu kan intinya speaker itu tidak bekerja maksimal di area situ, kita bos akhirnya supaya maksimal. Itu kan namanya memaksakan kerja speaker itu tadi. Itu penemu saya loh. Iya. Jadi saya tidak berpikir ke situ, tidak ke arah situ. Supaya cari aman lah, intinya cari aman. Ya. Dulur cara cari aman. Jadi kalau memang speaker itu tidak mampu di frekuensi tertentu, jangan dipaksakan. Itu iya. Terus. Iya, soalnya dia tidak bekerja di frekuensi itu. Itu tidak kemungkinan speaker itu tidak respon di area situ. Kemungkinan juga itu juga respon box. Oh gitu ya. Penting ya box itu. Ya, box itu penting. Kalau tidak ada boxnya nanti bisa dicuri orang tadi. Oke, poin. Nggak usah bahas soal box ya. Karena kalau nggak ada boxnya, bisa dicuri orang speakernya. Yang pertama ya. Apa hanya itu Mas? Kita katakanlah gantung itu tadi ya. Ada treble, ada cross point tadi. Terus langkah berikutnya gimana Mas? Lah, sistem crossover itu kan ada 3 jenis ya, 3 macam. 3 macam ya. Namanya apa itu? Loh, saya itu seharusnya yang nanya. Kenapa saya bahasanya itu lupa. Itu kan sistem crossover itu ada yang blegong, ada yang tumpuan, ada yang pas. Oke. Misal contoh, ini subwoofer, ini low pack. Oke. Iya. Ini yang pas ini apa ya namanya? Lupa saya itu soalnya. Ini atasnya subwoofer kita potong 100. Low packnya bawahnya kita potong 100. Itu namanya apa gitu? Satu. Terus yang kedua gap. Lek sing jawab aku Pak. Ini Pak Plo. Kalau yang jawab aku nanti yang diundang saya. Jadi nggak enak. Jadi versi gimana? Crossover gap ini ya. Crossover gap itu intinya ini misal subwoofer atasnya kita potong 100. Iya. Nah ini tidak mampu sampai 100. Ini di 120 misal. Ini kan 100 sampai 120 ini kosong tidak dapat. Nah, ini namanya crossover gap. Ya. Itu tapi dipakai juga ya? Dipakai kalau itu responnya tidak nyampe gimana? Kita cuma mengandalkan bonus saja. Oke. Yang dimaksud bonus adalah summing dari keduanya ini bisa menutup kekurangannya itu. Oke, bonus itu ya? Ya. Oke, terus yang ketiga itu crossover overlap. Overlap itu gimana Mas? Itu misal ini subwoofer atasnya ini sampai 100. Nah ini low-nya bawahnya sampai 80. Low-nya sampai 80. Oh, subwoofernya atasnya 100, low-nya bawahnya 80. Ya, itu overlap namanya. Ya. Uni. Oke. Terus ya betul itu. Kalau yang pas tadi ini namanya crossover unity. Oh, itu unity. Iya, unity, gap, overlap. Oke, ada 3 pilihan ya. Iya. Terus jenis itu. Ya, jenis ya. Ya, itu jenis crossover. Terus Mas ngopi dulu. Oke, ngopi.
Setelah kita menentukan cross point tadi, kita cari ini gimana ya? Kita Cari yang pas. cari penjumlahannya di cross point tadi. Oh gitu. Ya. Caranya kalau tadi di YouTube kita bunyikan pink noise, ya. Sekarang ganti bunyikan signal generator. Signal generator. Ya, signal generator itu sebuah suara. Nanti kan signal generator ada misalnya ada 20 sampai dengan 20. Oh, itu yang wave itu sine itu. Iya, Sine iya. wave. Sin. Sine wave. Itu. Sine wave lur. Itu nanti di YouTube bisa dicek signal generator 100 Hz misal gitu ya. Misalnya cross point-nya 100. Cari signal generator 100 Hz. Kita bunyikan. Terus saya bunyikan dulu, saya bunyikan di sub. Oke. Saya muting subnya, ini saya bunyikan low-nya. Segini levelnya. Terus subnya ini saya bunyikan. Terus levelnya yang otomatis lebih besar daripada low-nya ya. Ini levelnya saya turunkan dulu. Saya turunkan dulu. Setelah saya turunkan, ini dirasakan, saya muting lagi, saya bunyikan yang low. Rasanya sampai sama ini, kerasnya sama. Nah, setelah itu kita bunyikan bersamaan. Kita bunyikan bersamaan itu nanti dia tenggelam atau lebih keras. Kalau lebih keras itu kan sudah jumplah. Terus kalau tenggelam itu berarti dia cancel. Kalau saya itu pas tenggelam itu cancel, itu saya delay. Iya, saya delay. Seberapa nanti yang paling keras mana di seberapa itu berarti penjumlahnya di situ. Set itu. Delay itu gimana Mas? Delay itu gini kan, sound itu bisa pelan itu karena cancel juga bisa, itu karena waktu datangnya itu tidak bersama. Terus ada alat DLMS itu, ada fasilitas dalam DLMS itu namanya delay. Delay itu sebuah fasilitas untuk menunda waktu kedatangan suara itu. Itu lor, saya nggak bisa menjelaskan. Kalau nggak paham ya diulang-ulang aja. Versi saya loh ya. Oh iya. Sepengetahuan saya, nggak tahu yang benar yang mana. Berarti semuanya penyambungan tadi ya di titik cross point tadi saya bunyikan sinyal generator tadi ya. Setelah itu semua sudah, nanti kita bunyikan musik mana yang biasa kita dengarkan. Misalnya gini, kita hobinya dangdut. Kita harus menentukan sebuah lagu dangdut mana yang biasa kita buat cek sound, suaranya biasanya seperti ini gitu. Ya, itu yang kita percaya, istilahnya orang gaul itu flat. Nah itu kita putar musik itu saya bunyikan dulu satu persatu. Misal high dulu, terus saya bunyikan dari mixer itu saya kirim sinyal 0 dB. Nah kita lihat sampai inputnya manajemen itu dia 0 dB apa belum atau lebih. Kalau lebih inputnya saya kurangi, kalau kurang saya tambahi, pokoknya di situ sampai juga 0 dB. Dari mixer 0 dB di input manajemen sampai 0 dB. Kemudian saya bunyikan outnya. Ya saya kecilkan gainnya dulu, terus saya bunyikan outnya tadi. Terus nanti pelan-pelan saya tambahi itu sekuatnya tweezer itu. Ya. Oh gitu. Ya. Jadi enggak harus 0 ya? Enggak. Soalnya kan 0 itu 0 dB dalam output manajemen itu. Iya. Itu kan sudah berbeda lagi. Soalnya sudah kita program pakai crossover tadi. Ya. Itu panjang nanti cerita. Iya. Intinya semampunya sepikan kita. Ya itu. Kalau sudah saya muting. Oh gitu. Terus saya bunyikan mid-nya. Mid-nya seberapa semampunya gitu. Putar-putar pelan-pelan saya. Oh segini. Oper ini turunkan dikit. Oke.
saya muting ganti low-nya sampai sapnya gitu, kemudian bunyikan bersama itu udah enak apa belum. Kalau kedengeran itu gak enak kan, soalnya kalau menurut saya ya, Iya. ya mohon maaf saya berbalik arah dengan teman-teman mungkin. Kalau teman-teman kan yang penting horeg. Oh. Iya. Oke. Kalau saya itu sound adalah triple. Sound adalah triple. Iya, yang penting saya lebih baik kehilangan misal mati ya. Heeh. Putus itu lebih baik putus subwoofer daripada putus Twitter. Wah, gitu ya. Iya. Putus cinta? Mohon maaf belum pernah jarang bercinta ini. Sudah lama ini. Ya, Bos. Iya bos, anaknya bos. Oke. Itu tadi Lur, saya kalau untuk mengulang itu ya enggak paham, dan saya paham dan tidak itu juga tidak penting. Yang penting Anda paham. Saya pernah melihat di orkes tertentu ya. Iya. Di sini ada 300, di sini masih ada Uber. ya merek-merek lain lah itu. Iya. Floor monitor lah. Iya. Iya. Itu apa memang kurang itu ya? Ya mungkin seperti itu, saya enggak ngerti itu. Itu ya? Iya. Nggak ngerti. Enggak ngerti. Maksudnya enggak pernah dapat curhatan itu. Oke, Kalau saya sendiri itu gimana? yang penting ada monitornya gitu. Jujur kan, soalnya dulu saya juga awalnya itu dari ngendang. Oh, Anda itu musisi kendang, bukan tipung. Bukan musisi. Apa itu? Yogo. Yogo. Iya, istilah Jawanya itu Ngendang apa nipung? nipung. Nipung. Saya Yang itu suara tipung. hampir 5 tahun itu ikut wayang itu dan tayub. Baik. Enggak pernah ikut dangdut tapi Dia itu ikut wayang Flower, bukan ikut dalangnya gitu. awalnya itu seperti itu. Oke. Di awal-awal saya bermain sound itu kan cuman ikut soundnya tetangga gitu. Saya tetangga itu kan ya musiman lah sound itu. Musiman. Jadi saya yang ikut dalang di tempat saya itu ada 2 dalang itu yang mungkin barangkali suatu saat bisa melihat Bopo Hadi Sutekno dan juga Bopo Juwito. Tuh 2 dalang kontemporer dari desa saya itu yang istilahnya tak tuburi lah gitu. Ditut Buri. Iya, sampai saya itu rela bolos-bolos sekolah. Rela bolos sekolah. Iya, Demi itu. demi kesenangan musik itu. Yo. Berarti Anda itu seniman ya? Seniman ya? Ya gimana ya? Seniman. Dulu itu naik motor butut ya waktu sekolah itu. Iya. Itu di dalam jok sudah ada seragamnya. Jadi berangkat sore itu ketanggapan, pulang dari wayang pagi itu langsung ke sekolah. Di sekolah tidur. Oke, itu Lur. Ternyata di balik Kibayan Kipli itu ada background apa itu? Dia tukang tipung apa? Tipung Iya. takdut ya? Iya, Takdut. Terserah mau kendang mau tipung, yang penting Anda semuanya itu paham. Takdut ya? iya. Dulu itu ya saya itu tapi untuk gamelan bukan untuk dangdut. Oh gitu, beda Ya, itu. soalnya kalau untuk dangdut itu saya tidak mau, itu capek. Capeknya seperti ini. Kalau dangdut itu ada yang tempo keras. Tempo keras itu kan teol gitu, capek terus keringetan. Tatong nang tut. Iya. Kalau di gamelan kan temponya gitu-gitu aja, santai. Nang tut. Gitu, tempo santai itu. Saya pernah pukul kendang itu sampai ngecer gini, Mukul kendang. tipung. Oh iya. Sampai dredeg. Mendredeg. Iya. Oh, karena takut keliru biasanya. Karena terbawa penonton banyak itu. Waktu itu kan si Pak Dalang Sutek itu main di Nganjuk. Nganjuk. Iya, saya ikut sampai ke sana itu di panggung besar itu. Saya itu ndredeg. Iya. Akhirnya ngendangnya itu seharusnya taknya itu. Iya. Mana tak atau Yang di pikiran itu takut salah aja. oh gitu ya. Iya. Itu nervous itu seperti itu. Oke. Berarti salut Anda itu ternyata yes, very good, very well. Barang berambut marak kerewel.
Oke, itu tadi ya. Iya. Itu durasinya sudah oke, Pak. 30 menit. 30 menit cukup. Ya. Wes, jangan lupa Oh, like dan subscribe. jangan lupa ya dulur ya tetap like, komen dan subscribe channelnya HSE Pro. Terima kasih ya Pak Kipli ya, Ki. Jangan lupa HSE Pro bukan cuma untuk YouTube ya, juga ada custom box speaker. Iya, mereka sudah tahu, nggak usah dipromosikan. Ya, barangkali ada penonton baru gitu belum tahu ya. Oke, thank you.